semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa dan mahasiswi Prodi Ilmu Lingkungan Universitas 11 Maret. Satu tujuan, satu tantangan, selamatkan lingkungan. Yeay! Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelompok Aswani Kumbah. Pada kesempatan video edukasi kali ini, kami akan membahas tentang laut. Hal yang akan kami bahas adalah definisi dan silsilah apa itu laut oleh saya dan juga Putri. Lalu ada fungsi laut oleh Wahyu dan juga Fakih. Lalu ada cara melestarikan laut oleh Tita dan Dea. Dan yang terakhir ada manfaat laut oleh Danastri dan Ingrid. Penasaran? Penasaran? Yuk kita lihat. Selamat menikmati. Sekarang aku akan menjelaskan tentang definisi apa sih itu air laut dan juga tentang asal-usul air laut. Laut merupakan suatu kumpulan air asin yang sangat banyak serta luas di permukaan bumi yang berhubungan dengan samudra, memisahkan dan atau juga menghubungkan suatu benua dengan benua lain. Laut di bumi memiliki volume sekitar 1.335.000.000 kilometer kubik yang mencakup sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi yang diketahui dan meliputi lebih dari 70% permukaan bumi. Air laut sendiri tersusun atas campuran 96,5% air murni dan 3,5% material lain seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, serta partikel tak terlarut. Laut terbentuk sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Awalnya, laut bersifat sangat asam dan dalam keadaan mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius karena panasnya bumi saat itu. Asam air laut disebabkan karena atmosfer bumi yang dipenuhi oleh karbon dioksida. Keasaman ini menghasilkan garam serta menyebabkan air laut menjadi asin. Para ahli mengatakan bahwa asal-usul air menjadi lautan adalah akibat dari bumi yang mulai mendingin karena mulai berkurangnya aktivitas vulkanik. Selain itu, atmosfer bumi tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari masuk ke bumi. Akibatnya, uap air di atmosfer mulai terkondensasi dan terbentuklah hujan. Dan hujan inilah yang mengisi cekungan-cekungan di bumi sehingga terbentuklah lautan. Fungsi laut sangatlah banyak, diantaranya sebagai tempat rekreasi dan sarana hiburan. Contohnya, seperti pantai dan laut yang dijadikan sebagai sarana rekreasi. Lalu, sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini bertenagakan arus laut. Laut juga berfungsi sebagai jalur transportasi air, sebagai salah satu tempat menyimpan cadangan air, sebagai objek penelitian dan pengembangan, sebagai tempat pencaharian para nelayan, dan sebagai pengendali iklim yang ada di dunia. Manfaat laut bagi bumi. 1. Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol iklim di bumi dengan memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke kutub. Kedua, angin yang membawa uap merupakan sumber untuk terjadinya hujan di daratan atau di lautan. Yang ketiga, arus laut panas dapat memperbaiki keadaan iklim di daerah-daerah yang didatangi arus tersebut. 4. Dengan adanya laut dangkal, apa yang disebut iklim laut, di mana pula iklim ini tidak terjadi temperatur dan kekeringan ekstrim. Nah, manfaat laut bagi kehidupan manusia yang lain yaitu sumber pangan. Lautan merupakan tempat hidup hewan dan tumbuhan laut. Nah, para nelayan menyambung hidup ini di lautan dengan mencari ikan. Nah, yang kedua, sarana transportasi. Benua, negara, dan provinsi hampir semuanya dipisahkan oleh lautan. Nah, lautan ini sebagai media untuk transportasi. Nah, yang ketiga, tempat rekreasi dan olahraga, yaitu misalnya surfing. Keempat, alat pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima, pendidikan dan penelitian, yaitu membantu manusia dalam meningkatkan teknologi dalam pemanfaatan kekayaan alam di laut. Yang keenam, sumber mineral dan pertambangan, salah satu penghasil produk tambang seperti minyak dan mineral bumi. Yang ketujuh, sumber obat-obatan, contohnya rumput laut dikenal sebagai makanan yang menyehatkan dan memiliki banyak khasiat untuk kecantikan. Nah, manfaat pasang surut air laut. 1. Bisa dijadikan sebagai menggerakkan perahu nelayan yang akan berlayar yang akan sangat membantu nelayan untuk keperluan mencari ikan. Kedua, bermanfaat untuk membangkit listrik tenaga air. 3. Bisa juga bermanfaat sebagai sumber penghasil garam. 4. Pasang surutnya air laut juga bermanfaat untuk olahraga. Cara melestarikan laut. Pertama,
tidak membuang sampah sembarangan baik di laut maupun di sungai. Karena jika membuang sampah di sungai, aliran airnya akan bermuara di laut. Sehingga jika air sungai kotor, maka air laut pun kotor. Yang kedua, tidak merusak terumbu karang sebagai habitat berbagai biota laut. Yang ketiga, tidak memakai pukat harimau atau bom saat menjaring ikan. Keempat, tidak membuang limbah pabrik ke laut. Limbah yang dibuang ke aliran air, laut, udara harus didaur ulang terlebih dahulu sebelum dibuang. Kelima, tidak menyentuh terumbu karang saat menyelam di laut. Keenam, memberikan sanksi tegas kepada pelaku pengerusakan hewan laut. Ketujuh, tidak mengambil bagian-bagian karang untuk dijadikan cindera mata atau bahan bangunan. Yang kedelapan, tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan laut. Yang kesembilan, melarang penangkapan ikan oleh warga negara asing di perairan Indonesia. Kesepuluh, membangun taman laut atau daerah perlindungan kawasan bawah laut. Gimana tadi videonya? Semoga menambah pengetahuan dan juga bermanfaat ya. Saya Nadia, perwakilan dari kelompok Aswani Kumba, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oksigen 2020. Salam membumi untuk lestari. 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 Salam bumi untuk lestari. Terima kasih.